Kalau kita hadir di tempat ini itu kebetulan atau enggak? Enggak. Yakin? Oke. Bukan karena kebetulan bangun pagi ya hari Minggu ya perginya ke Blok M. Iya enggak? Saudaraku, waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan hanya karena Tuhan kasihan melihat penderitaan bangsa Israel, tapi Alkitab katakan, biarkanlah umatku keluar supaya mereka menyembahku. Amin. Kita dikeluarkan dari gelap ke terang hanya untuk masuk surga? Tidak, tapi apa? Sahabat, salah satunya untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya mau buat satu statement buat kita. Ya, saya boleh menyampaikan, teman-teman boleh ngikutin. Amin. Saya beribadah untuk Tuhan. Saya beribadah untuk Tuhan. Saya memuji menyembah untuk Tuhan. Saya memuji menyembah untuk Tuhan. Saya tidak layak terima pujian penyembahan. Saya tidak layak terima penyembahan. Tuhanku yang layak. Tuhanku yang layak. Aku menyanyi Aku menyanyi untuk Dia. untuk Dia. Bukan untukku. Bukan untuk sebelah kiriku. Tapi untuk Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita bilang Tuhan aku ibadah hari ini untuk Tuhan, maka kita bisa pulang selalu dengan ucapan syukur. Hari ini aku sudah beribadah dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Aku gak akan protes-protes, hari ini aku gak dapat apa-apa, hari ini penyembahan yang gak enak, berarti buat lu dong. Ibadah buat Tuhan, amin. Penyembahan buat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan menjadikan hari ini hari yang indah, hari yang penuh berkat dan kemurahan Tuhan. Di mana kami bisa masuk ke dalam rumah-Mu, berkumpul bersama saudara-saudara kami seiman untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan dan mendapatkan makanan rohani dari Bapa. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan hari ini, di saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu digenapi di Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Blessed be your name, God. Terima kasih Bapak. Kami janji Tuhan kami mau persembahkan ibadah hari ini buat Tuhan. Bukan buat diriku, bukan buat kesenangan kami, tapi untuk kesenangan Tuhan. Whatever our circumstances right now, apapun keadaan kondisi kami hari ini, kami bernyanyi, kami menyembah untuk Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. When the music fades and all is stripped away, And I simply come. yes we are Lord, yes we are, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song in itself. It's not what you have required. Much deeper, Lord. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back, heart of worship
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Pandanglah kepada Bapa, sembahlah Dia. When the music fades, when the music fades, and all is stripped away, and I simply come. Oh, we are so longing, Lord, just to bring something that's of worth. that will bless Bless your heart, Lord. Bless your name, Jesus. I'll bring you more than a song. Yes, for a song in itself. it's not what you have required. You search much deeper within To the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. and It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Haleluya. Inilah keberanian kami, bahwa kami datang menghampiri tahta-Mu, Tuhan. Keberanian iman kami menyembah Allah yang penuh kasih karunia. When it's all about you, Lord. Haleluya. It's all about you. It's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yeah, It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, it's all about you. Lord. About the Father. It's all about About our Jesus. Jesus. It's all about It's all about you. The Holy Spirit, you are welcome here. You are be lifted high. It's all about you, Jesus. I'm coming back to It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, we worship you, Lord.
terima pujian. Hanya Bapa, hanya Yesus dan Roh Kudus yang layak terima sembah, yang layak terima pujian, pengagungan. Biarlah naik pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Seperti ukupan yang harum di mata-Mu, yang menyenangkan-Mu, korban yang menyenangkan-Mu. Change our heart, change our heart. Yang dinyanyikan selama-lamanya. Kudus-kuduslah Tuhan. Let's sing this song. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Lift up your hands, worship Him, worship Him, Jesus. He is the Alpha and Omega. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's sing it together. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Bersama para malaikat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. The elders and angels bow, Kami yang ditebus oleh darah Yesus. worship you now. Holy, holy, holy. Biarkanlah umat-Ku menyembah-Ku. He redeemed
menebus dengan darah yang mahal. Holy, holy, holy. Untuk kita menyembah Allah. Lord. Haleluya. The angels and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Redeemed Worship you now. Holy, holy. holy are you, Lord. Oh, kami penuhi tahta-Mu dengan pujian. Bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Allah yang kudus, kekal selama-lamanya. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Give him praise. Give him praise. Give him glory. Tepuk tangan sekali lagi cuma Tuhan. Ini bukan buatmu. Ini bukan buat teman kanan kirimu. Ini buat Yesus yang mati buat kita. Sekali lagi tepuk tangan buat dia. Haleluya. Woo. My God. As we worship you, Lord, change our heart. Change our heart. Saat kami memuji menyembah-Mu, Roh Kudus-Mu terus menjamah hati kami, melawat, mengubahkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau terus melayani-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Semua yang mau katakan amin. Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi dong beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang setia, yang tidak pernah berubah. Amin. 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 Saudaraku, saudara mungkin sering dengar latah-latah. Yesus, 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 Yesus ya. Latah-latah aja ada kuasanya saudaraku. Apalagi kalau pakai iman. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi, mari menari buat Tuhan. Tenen. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apa? Gunung batu keselamatanku, Engkau yang di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan. Menara yang teguh, Dia benteng pengharapan kita. kota benteng pengharapan, Kita berharap padanya. Allah yang berkuasa. Gunung batu keselamatanku,
termulia di bumi di surga, termasyur terasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam Segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes, segala kuasa tunduk, nama Yesus berkuasa. Bagiku, Yesus Tuhan segalaku. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Sama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama siapa? Nama Yesus, amin. Yesus. Yesus. Bukan nama orang tuaku. Bukan nama temanku. Bang Rocky, tolong dong. Bang Rio, tolong dong. Gak laku nama itu, amin. Yesus, tolong dong. Haleluya. Woo. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara mau jadi penyembah yang benar, saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Enggak ada cara lain. Saya undang anak-anak J-Kids, ya, anak-anak J-Kids boleh maju. Firman Tuhan bilang, dari mulut-mulut mereka dari kecil kita doakan, kita bimbing supaya terus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Come on Hani, boleh, haleluya, pegang mic-nya. Yes. Kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama anak-anak ya. Come on guys, music. Kau Tuhan yang mulia. Yo, sama-sama. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku ingin di luar Tutup alam firman-Mu, telah benarkanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Silakan duduk adik-adik Jekis. Terima kasih kalian luar biasa. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dia setia terus memelihara anak-anak kita. Amin para orang tua. Kemampuanmu cuma tak seberapa untuk menolong terus anak-anak, amin. Hanya Tuhan Yesus. Mari kita terus menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Belajarlah daripadaku. Kami tahu Tuhan untuk terus menjadi pelaku firman-Mu tidak mudah buat kami sehari-hari. Tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dalam
milikku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Katakanlah, inilah hidupku. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami Tuhan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalku dalam hadiratmu menyembahmu Yesus dalam roh dan kebenaran. Penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu. Tuhan, dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu Tuhan. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau Bapa. Temuilah kami semua anak-anak-Mu yang sudah Kau beli dengan darah anak tunggal-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang berdosa yang Kau kasihi, yang Kau cari, yang Kau tebus. Dan Kau jadikan anak-anak-Mu yang berharga. Bahwa kami lebih lagi mengenal Engkau. Masuk ke dalam hadirat-Mu. Menjadi penyembah-penyembah yang benar yang Engkau cari. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kami menolak dan menghancurkan segala pekerjaan iblis yang berusaha mengganggu kami menerima yang terbaik dari-Mu ya Bapa. Enyah Engkau iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang Roh-Mu berkarya. Menolong kami semua untuk mengalami Engkau dalam pertemuan ibadah ini. Mengalami firman-Mu yang sanggup memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Bisa ditampilkan slide yang pertama. Oh, dari sini aja ya. Baik.
Shalom saudaraku. Tampilin aja Bang Erik ya. Ini sama yang sana nggak sama ya. Yang di depan nih nggak sama soalnya ini. Ya udah nggak apa-apa. Puji dapat Tuhan. Saya soalnya mau ke samping. Saudaraku, satu hal yang sangat penting ya, yang kita perlu sadari adalah Allah kita itu Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa dan dia sangat rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Bentar ya saudaraku ya, yang di sini masih nggak sama yang di depan monitornya. Perhatikan baik-baik saudaraku ya, Allah kita Allah yang rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Dan cara yang sangat-sangat penting yang Tuhan berikan adalah untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar bagi Tuhan. Jadi bukan sekedar kalau saat teduh pagi bukanlah hanya sekedar membaca firman, terburu-buru berdoa. Udah jalan. Makasih, sukses ya. Bukan sekedar baca firman, terburu-buru berdoa, kemudian berlalu begitu saja kita berangkat ke sekolah, ke kampus, ataupun ke kantor. Tapi Tuhan benar-benar ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap pagi. Setiap hari bahkan, bukan cuma pagi gitu ya. Selain pagi, saya kalau naik mobil di lampu merah itu waktu yang paling bagus untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau lampu merah lama, kita kan suka kesel kan, macet lampu merah lama kita suka kesel. Saya malah menikmati penyembahan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak jenuh, tidak capek kalau sedang macet. Nah kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Saudaraku, yang kita perlu sadari adalah waktu kita diciptakan, Tuhan itu membuat satu kekosongan di dalam hati kita yang akan membuat kita rindu untuk menyembah Tuhan. Jadi saudaraku, setiap manusia mungkin gak sadar, tapi kita semua manusia diciptakan dengan satu kekosongan di dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi ini yang sangat penting. Memang kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Mari kita baca dari Yesaya 43 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk karena ini ayat yang penting ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang juga kujadikan. Jadi kita semua saudaraku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Dan ketika kita masuk menyembah Tuhan, kita akan merasakan satu kehidupan yang penuh, yang fulfilled. Lebih dari apapun yang saudara bisa capai di dunia ini. Jadi pengertian ini tak tergantikan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal kalau kita memahami apa tujuan Allah menciptakan kita. Nah, saya mau bacakan beberapa bagian lagi ya. Mazmur 66 ayat 8.
Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mazmur 86 ayat 9 dan 10, segala bangsa yang kau jadikan akan datang dan sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, tidak ada Allah yang lain saudaraku ya. Jadi kita perlu menyadari segala bangsa yang diciptakan Tuhan, suatu ketika akan datang sujud menyembah di hadapannya. Segala bangsa, segala suku bangsa. Coba kita tampilkan videonya, silakan saudaraku. Terjadi di sorga sudah akan dimulai di bumi ini. Dimulai pada saat kita saat ini saudaraku. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa apa yang akan terjadi di sorga Tuhan mulai berikan di dunia ini. Karena disitulah Tuhan akan, pada saat kita menyembah Dia, disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Kita lihat juga kenapa alasan lain kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyanyikan pujian, Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya menyanyi, tapi memuji dan menyembah kepada Bapa. Dan itu teladan yang diberikan kepada kita. Setiap hari saudaraku, pakai waktu untuk menyembah Tuhan. Di kantor, di sekolah, tanpa harus bersuara ya. Pakailah waktu, di dalam hati kita bisa menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Kemudian juga para rasul mengajarkan bagaimana kita perlu menyembah Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudaraku, proses ini, penyembahan ini bisa terjadi di dalam hati. Tidak harus didengar orang. Di kantor waktu pas kita sedang kerja, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Tapi tentu lebih indah lagi kalau pada saat-saat teduh dan pada saat jam-jam doa kita. Yang saya mau sampaikan adalah menyembah dan memuji Tuhan itu tidak harus di waktu-waktu tertentu. Kapan saja kita bisa melakukannya. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau kita menjadi gaya hidup kita setiap hari saudaraku. Segenap sorga juga menyembah Tuhan. Bahkan kalau di sorga siang malam tidak pernah berhenti. Serafim, kerubim menyembah Tuhan. 24 tua-tua yang duduk di atas tahta. Mereka melemparkan mahkotanya dan kemudian mereka menyembah Tuhan.
Jadi saudaraku, Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, ketika saya mengikuti firman ini, menyembah Tuhan, seringkali saya tidak tahan dalam hadirat Tuhan. Saya merasa hati saya itu dijamah dan mengalami apa yang disebut penyatuan dengan Tuhan. Ini yang sangat penting saudaraku ya. Terjadi pelarutan. Pelarutan itu saudara kalau mau bikin teh, kita ambil air panas, kemudian teh celup gitu kan. Kemudian teh celupnya kita taruh di dalam air panas. Apa yang terjadi saudaraku? Teh itu mengalami pelarutan. Terjadi penyatuan antara zat di dalam teh dengan air panas. Itulah yang akan terjadi ketika kita masuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pada saat pelarutan terjadi, Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya. Jangan pusing dengan masalahmu, serahkan aja kepada Tuhan. Tadi yang kita sudah nyanyikan, it's all about you, not about my problem. Bukan tentang masalah saya ataupun kebutuhan saya. Semua tentang Engkau Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam penyembahan seperti ini saudaraku, lupakan masalahmu, taruh di kaki Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, terjadi pelarutan, terjadi penyatuan dengan Allah. Kemudian tanpa saudara minta, Tuhan akan berbicara untuk menjawab semua pergumulan, kekhawatiran, dan banyak hal yang akan terjadi di masa depan dan saudara diminta menyiapkan apa oleh Tuhan. Jadi saudaraku, penyembahan yang benar itu membawa kita ke dalam satu dimensi yang sangat luar biasa. Ini yang Tuhan mau bagi setiap anak-anaknya. Suatu ketika saudaraku, sekarang di rumah kami, anak-anak udah gak ada lagi. Cuman saya sama Kak Renata, sama pembantu satu gitu ya. Jadi berkali-kali kami tuh kangen ketemu anak-anak. Kalau Messi masih ketemu nih di sini hari Minggu, puji Tuhan ya. Sama Frans masih ketemu di sini. Tapi yang Kristi sama Joshua ini kadang-kadang kami mau telepon pun, Joshua tuh sekarang, Kristi itu sekarang tugasnya di ruang emergency. Orang yang udah pada mau mati datang sekaligus 5. Tangani sana, tangani sini pasien mau ditelepon gak bisa saudara. WA gak dijawab. Sampai nanti kerjaan selesai gitu ya. Kasihan juga kerjanya seperti itu ya. Jadi saya suka kangen sama Kristi sama Joshua ini. Jadi kalau pas malam, pas waktu kami mesbah keluarga, kami selalu usahakan bisa mesbah keluarga setiap malam ya. Kecuali kalau pas lagi jaga malam si Kristi ya. Nah pas malam itu saya bilang gini sama mereka, nah gak tahu loh ya papi itu sampai nangis loh kangen sama kalian. Kenapa sih papi gitu amat? Gak tahu nak. Aku kangen sampai aku nangis ingin ketemu kamu nak. Jadi dengar suaramu, lihat wajahmu di WA call ini sangat-sangat menghibur. Waktu saya mengalami itu, Tuhan itu menjelaskan, kayak gitulah Bapa di sorga mencari saudara semua. Kayak gitu Tuhan kangen untuk bersekutu dengan saudara. Kayak gitu Tuhan memanggil kita, mari anak-anakku datanglah mendekat. Bagaimana cara mendekat dengan Tuhan? Melalui pujian dan penyembahan yang benar. Gak ada cara lain saudaraku. Baca firman saja bagus, tapi tidak cukup bagus. Good but not good enough. Kita harus masuk dalam penyembahan. Mengalami encounter with God setiap hari. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari saudaraku. Betapa luar biasanya hidup orang-orang yang seperti ini. Dan untuk masuk hadirat Tuhan gak harus ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun dulu. Kita baru bertobat pun besoknya atau hari ini juga
kita bisa masuk ke dalam penyembahan yang benar. Di dalam penyembahan yang benar juga ada kuasa dalam pujian dan penyembahan ini, saudaraku. Allah bersuka atas pujian kita. Luar biasa sekali apa yang Tuhan sediakan, saudaraku. Kekuatan, anugerah Tuhan curahkan. Kita mengalami sukacita dan kekuatan rohani waktu kita masuk dalam pujian penyembahan. Jadi kalau kita mau kuat secara rohani, kita harus serius membangun kehidupan pujian dan penyembahan kita. Kalau kita lemah di dalam pergumulan sehari-hari, datang menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Contoh di Kisah Para Rasul 16 ayat 26, 25 dan 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi saudaraku, Paulus itu di penjara, tentu sedang lemah saudaraku ya. Tapi pada saat itu apa yang dia lakukan? Berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan waktu mereka sedang memuji dan menyembah Tuhan, gempa besar terjadi. Kayak tadi malam gempa terjadi ya di Garut ya. Tapi yang ini saudaraku bukan cuma goyang-goyang doang, belenggunya lepas. Terlepas. Kemudian kepala penjara kaget mau bunuh diri. Karena kan dia yang bertanggung jawab kan. Paulus bilang kami masih ada di sini belum hari. Gitu kan. Kemudian kepala penjara bertobat. Kemudian seisi rumahnya kemudian bertobat. Jadi saudaraku, penyembahan itu menghasilkan sesuatu yang tak terduga. Tindakan Tuhan sangat kreatif. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saudaraku, ada banyak jawaban doa dan kebutuhan yang belum kita doakan pun Tuhan berikan. Ketika kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan yang benar. Ada orang yang begini, waktu dia datang kepada Tuhan, fokusnya tuh dirinya, kebutuhan dia, pergumulan dia. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Enggak salah kita berdoa untuk kebutuhan kita. Ya saudaraku, jangan salah mengerti. Yang pertama itu serahkan dulu pergumulanmu di kaki Tuhan. Enggak usah minta dulu, Tuhan aku kasih semua nih. Pergumulanku yang kau udah tahu, kekhawatiranku aku taruh di kakimu Tuhan ya. Aku mau menyembahmu. Dan ketika saudara menyembah dia, it's all about you. Maksudnya apa sih it's all about you? Sembahlah dia, jangan pikirin dulu masalah kita. Utamakan dia. Doa Bapa kami juga gitu saudaraku. Tidak dimulai dengan meminta kebutuhan kita. Gimana doa Bapa kami saudaraku? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kan all about him kan, about God kan. Minta boleh tapi belakangan saudaraku. Jangan apa-apa minta duluan. Sembah Tuhan dulu. Jadikan dia yang paling utama dalam hidup kita. Lagi pusing nih di kantor. Gimana nih? Begitu sampai ke rumah udah capek. Gimana nih Tuhan? Udah pengen berdoa, meminta jawaban atas kebutuhan kita ya. Jangan dulu. It's all about him dulu. Ya, sembah dia dulu saudaraku. Gimana bang, aku ini gak bisa main gitar. Menyembah Tuhan tuh gak harus pakai gitar saudaraku. Benar gak saudaraku? Tuhan Yesus bisa main gitar gak? Gak bisa kan? Gak tahu ya. Alkitab gak pernah mencatat Tuhan Yesus main kecapi ya. Kalau gitar belum diciptakan waktu itu ya. Tapi Tuhan Yesus gak tercatat dalam Alkitab dia main kecapi. Bagaimana Tuhan Yesus menyembah Tuhan? Ya dengan keberadaan kita apa adanya. Jadi saudaraku, ini adalah satu gaya hidup yang harus mulai kita lakukan di bumi ini karena nanti akan berlanjut di dalam skala yang jauh lebih dalam lagi di sorga. Jadi saya rindu saudaraku, kita semua betul-betul mengubah
Apa cara kita menyembah Tuhan. Nah sekarang apa penyembahan yang tidak berkenan? Yang pertama Matius 15 ayat 8 dan 9, yuk kita baca sama-sama ya. Bangsa ini menghormati aku dengan perkataan mereka, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripadaku. Sia-sia mereka memberikan ibadahnya kepadaku, karena sesungguhnya yang mereka ajarkan hanyalah peraturan yang dibuat manusia. Jadi saudaraku, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyanyikan pujian, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, tapi hati kita mendua hati. Kita suka akan janji-janji Tuhan digenapi, tapi kita suka juga menikmati dosa. Nggak bisa saudaraku. Menyembah dalam roh dan kebenaran maksudnya kita hidup dalam kebenaran seperti yang tadi Bang Hendra bilang. Kita menjadi pelaku firman. Menjadi orang-orang yang serius menguduskan hidup bagi Tuhan. Saudaraku, ini yang kita perlu sadari ya. Waktu Tuhan Yesus menebus kita, Dia memilih kita supaya kita memisahkan diri dari segala keduniawian. Kita memang masih hidup di dunia. Kita memang sedang mengalami banyak pencobaan dari dunia yang makin hari makin jahat. Beberapa kota itu saudaraku sekarang ini di bumi ini, beberapa kota itu udah kayak Sodom dan Gomora. Suatu ketika saya sedang pelayanan lewat Los Angeles, di jalan-jalan itu yang homoseks, yang lesbian itu memamerkan apa yang mereka lakukan. Udah kayak Sodom dan Gomora saudaraku. Anak-anak Tuhan yang di sana aja nggak berani masuk ke beberapa daerah tertentu karena kejahatan di mana-mana merajalela. Di Philadelphia juga seperti itu saudaraku. Di Thailand juga begitu. Di Singapura juga begitu. Ada satu daerah-daerah itu yang red light itu bahaya saudaraku. Suatu ketika kami hamba-hamba Tuhan ada acara follow up pertemuan Amsterdam 2000 tahun 2002 di sana. Dikasih hotel sama panitia di daerah pelacuran. Bayangin saudaraku. Hamba-hamba Tuhan dikasih nginep karena hotel yang murah tuh di daerah pelacuran, daerah Gelang namanya. Masuk ke sana kita keluar hotel pelacur di depan saudaraku. Ya Tuhan, mau protes gimana? Udah diatur panitia. Baris saudaraku. Aduh Tuhanku, ampunlah. Nyari jalan lain sana, makin jauh gak apa-apa deh. Pokoknya gue gak berani lewat situ. Tengking, teror najis itu saudaraku. Yang saya mau sampaikan saudaraku. Kejahatan ini sekarang di mana-mana, tetapi Tuhan memanggil saudara. Untuk hidup kudus dipisahkan bagi Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita masuk menjadi penyembah yang benar, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menolak segala pencobaan. Karena terjadi penyatuan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu seriuslah, benahi. Ini kita harus latih setiap hari ya. Enggak sekali jadi saudaraku. Benahi, bangun lebih pagi untuk bisa menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh atur waktumu di tengah pekerjaan dan kesibukan, gimana caranya supaya bisa menyembah dengan benar. Nah ada juga orang yang sengaja menolak kehendak Allah. Ada orang-orang saudaraku yang udah tahu yang dia lakukan salah, tetap aja dilakukan. Nah kalau orang-orang semacam ini menyembah Tuhan, ya terang aja nggak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi api asing, menjadi satu penyembahan yang mengkamirkan, yang merusak apa yang kudus. Karena dia menolak apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi saudaraku jaga gitu ya. Menolak pengorbanan Yesus bagi penebusan dosa-dosa kita. Ada orang-orang yang tadinya ikut Tuhan, kemudian undur meninggalkan Tuhan. Kalau dia menyembah Tuhan, ya udah pasti gak akan diterima. Misalkan jadi pindah ke kepercayaan yang lain. Apa yang akan terjadi saudaraku? Kalau orang-orang seperti itu menyembah Tuhan, hati Tuhan itu sedih dan berduka.
Karena orang ini menyembah Yesus. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan Yesus. Atau kita hanya menganggap penyembahan itu hanya sebagai liturgi biasa saja. Tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan hati yang dipersembahkan seluruhnya di atas mezbah. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, yang Tuhan lihat itu hati kita. Tuhan ingin hati kita itu hidup dalam kebenaran. Hati kita itu, roh kita itu sudah ditebus. Sudah disucikan dari segala dosa kita. Menyembah Tuhan sebatas di mulut saja, tapi hati menjauh. Pernah nggak saudara seperti itu? Lagi kesel sama Tuhan. Lagi kesel, Tuhan kenapa kok doaku nggak dijawab? Tuhan kenapa kok aku ngalami gini gitu? Kenapa kok apa yang aku inginkan tak terjadi? Terus kita menyembah Tuhan dengan hati kesel. Diterima nggak sama Tuhan penyembahan kita? Enggak, saudaraku. Karena itu beresin dulu, maafin aku ya Tuhan, aku tadi kesel sama Tuhan. Aku tahu kalau doaku belum dijawab pasti ada maksud baik darimu Tuhan. Aku percaya apa yang kau putuskan itu yang terbaik. Aku menerima apapun yang kau putuskan. Aku rela untuk memikul salib. Walaupun doaku belum dijawab, aku mau terus setia mengikut engkau dan melayanimu. Seringkali hal semacam itu adalah ujian dari Tuhan. Supaya kita menang, saudaraku. Supaya kita naik ke next level, level yang lebih tinggi. Dan mengalami anugerah Tuhan yang lebih besar. Yohanes 4 ayat 23-24 ini ayat inti kita, yuk kita baca sama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, saya mau sampaikan begini ya. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita bisa langsung berdoa dan menyembah kepada Bapa. Cuman kadang-kadang kita berdoa dan menyembah Tuhan Yesus, nggak salah ya. Tapi Tuhan itu ingin kita tuh dekat dengan Bapa. Yang disembah tuh Bapa dan Tuhan Yesus. Nangkap saudaraku ya. Jadi kita benar-benar Bapa kami yang di sorga tuh begitu kan doanya kan, Bapa kami yang di sorga. Jadi jadikan apa yang kita lakukan dalam penyembahan itu seperti ayat ini. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Amin saudaraku. Mari kita benahi cara hidup kita. Cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita benahi saudaraku. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini menghormati aku dengan perkataan mereka tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dariku. Sia-sia mereka memberikan ibadahnya kepadaku. Karena sesungguhnya yang mereka ajarkan hanyalah peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi saudaraku, ini yang harus kita bangun kembali setiap hari. Amin saudaraku. PR besar. Karena Tuhan mau benar-benar saudara mengalami anugerahnya yang penuh. Penyembahan lahir dari pengenalan akan Allah. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, saudaraku, kita akan mengalami penyembahan yang lebih dalam lagi ketika kita semakin mengenal Dia. Jadi pas waktu terjadi penyatuan dengan Allah yang saya sampaikan tadi, Tuhan mewahyukan dirinya. Dan karena apa yang dia wahyukan, itu biasanya dia mengingatkan kita akan firman ini atau firman yang mana. Dan meneguhkan apa yang dia firmankan itu akan terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu akan membuat kita masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi. Jadi penyembahan itu dinamis sekali saudaraku ya. Dan ini akan membawa kita mengalami jawaban-jawaban doa, juga jawaban-jawaban atas kebutuhan kita yang bahkan lupa kita minta. Saking sibuknya saudaraku ya, kita nggak sadar ada banyak hal yang penting yang belum kita doakan.
Penyembahan telah dilahirkan kembali, penyembahan terjadi oleh karena hati yang sudah dilahirkan kembali di dalam kebenaran. Amin saudaraku. Penyembahan dari orang-orang yang tinggal dalam Kristus Yesus, maksudnya yang memisahkan dirinya dari segala kecemaran dunia ini. Bagaimana caranya menyembah? Ini sekarang beberapa hal yang sederhana saudaraku. Yang pertama, pujilah Tuhan di setiap waktu. Mazmur 133 ayat 3, 113 ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam. Kalau orang Kedar tengah malam katanya doanya pasti dijawab oleh Tuhan gitu ya. Kalau kita kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan dan akan dijawab oleh Tuhan. Mazmur 145 ayat 1 dan 2, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi bukan pas hari Minggu saja saudaraku, setiap hari, bahkan bukan hanya pagi setiap hari, anytime datang masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Juga dalam setiap keadaan. Filipi 2 ayat 17 berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Jadi walaupun kita dalam penderitaan, ini yang dialami Paulus ini sampai dia mencucurkan darah. Berkali-kali Paulus mengalami penganiayaan yang berat saudaraku ya. Pada saat itu dia menyembah Tuhan. Ada satu orang namanya hamba Tuhan namanya Sadhu Sundar Singh. Dia dipanggil Tuhan melayani di Nepal dan juga di negara-negara sekitarnya. Suatu ketika waktu dia memberitakan Injil dia ditangkap. Setelah ditangkap dianiaya, dipukulin. Terakhir itu ditaruh di roda kereta, roda pedati saudaraku ya. Ditaruh diikat di situ, jadi dia bisa diputar-putar, didorong-dorong, dia putar-putar begitu. Kemudian di badannya tuh ditaruh lintah yang menghisap darah. Pada saat dalam penderitaan yang besar, dia memuji dan menyembah Tuhan. Jadi orang-orang yang ngelihat itu kaget. Ini orang udah disiksa kayak begini, udah mau mati, malah memuji dan menyembah Tuhan. Dia nggak merasakan sakitnya itu saudaraku. Kemudian dia dilepaskan oleh Tuhan dan banyak orang bertobat. Melihat dia menyembah Tuhan dalam penderitaannya. Jadi saudaraku, kita perlu secara sungguh-sungguh membangun kehidupan pujian dan penyembahan kita. Biar hati kita benar-benar mengalami pelarutan, mengalami penyatuan dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5 saya baca ya. Ketika ia di padang gurun Yehuda, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi Daud itu waktu di padang gurun yang panas, harusnya kan mencari air. Yang dia cari bukan air minum saudaraku. Yang dia cari malah Tuhan. Kehausan dia akan Tuhan lebih besar daripada kehausan dia akan air. Betapa luar biasa, milikilah hati yang rindu, minta sama Tuhan. Tuhan beri aku hati yang rindu akan Engkau. Supaya setiap hari aku haus dan rindu untuk mencari Engkau. Amin saudaraku. Bagaimana kita menyembah? Diekspresikan dalam beberapa hal saudaraku. Saya langsung aja skip bagian ini supaya lebih cepat. Sorry. Mesti di sini ya. Yang pertama mengangkat tangan, Mazmur 134. Kemudian bertepuk tangan, mengelulukan Allah dengan sorak-sorai. Lihat yang merah saudaraku. Mazmur 30 menari-nari bagi Tuhan.
menyanyikan mazmur, menyanyikan syukur. Mazmur 95, sujud, menyembah dan berlutut. Jadi ekspresi kita di dalam ibadah gereja pun bebaskanlah saudaraku ya. Jadi kalau saudara mau mengangkat tangan menyembah puji Tuhan. Ada yang mau berlutut berdoa silahkan. Ada yang mau menari-nari bagi Tuhan kayak Bang Hendra tadi. Indah kan kita melihatnya ya. Jadi saudaraku bebaskan sebagai tanda syukur, sebagai tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang saudara ingin lakukan. Mengangkat tangan, menari-nari, sujud, menyembah. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat apa yang kita lakukan. Ya jangan, wah karena ada orang di kiri kananku, aku gak maulah mengangkat tangan, nanti disangka ngapain gitu ya. Jangan takut kalau bau badan saudaraku ya. Percayalah ketika hati kita merdeka untuk menyembah Tuhan. Saudara akan mengalami lebih lagi hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Nah yang terakhir saudaraku, pujian dan penyembahan juga adalah senjata rohani. Ini kejadian nyata ditulis di Alkitab di 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika bangsa Israel mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Mereka lagi perang nih, Israel melawan Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Jadi 3 ya, Bani Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Pada saat mereka menyembah Tuhan, musuh-musuh Israel dikalahkan oleh Tuhan. Saudaraku, sekarang juga bangsa Israel sedang dikeroyok banyak negara ini ya. Saya terus berdoa, gak tahu kenapa Tuhan tuh kasih beban untuk berdoa bagi orang Israel. Kadang sedang nyetir mobil, saya berdoa, sedang parkir, saya berdoa buat bangsa Israel. Saya merasakan sekali hati Tuhan dan kasih Tuhan bagi mereka. Karena merekalah kita menerima janji-janji Tuhan. Saudara, penulis Alkitab ada gak yang bukan orang Yahudi? Ada gak? Semuanya orang Yahudi kan? Musa orang Yahudi bukan? Yang menulis kitab Kejadian. 5 kitab pertama di Alkitab. Yang terakhir Wahyu, siapa yang nulis? Yohanes, orang Yahudi bukan? Jadi firman Tuhan itu warisan Tuhan kepada mereka. Karena mereka tidak taat, kita dapat berkat. Bangsa-bangsa lain akhirnya menjadi umat Tuhan. Sekarang karena sudah dekat kedatangan Tuhan, waktunya kita berdoa. Supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Jadi saudaraku, saya rindu kita mengerti hati Tuhan ya. Betapa indah kalau kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Hal praktis yang pertama, pujilah Tuhan di setiap waktu. Di setiap keadaan. Yang ketiga, miliki jiwa yang haus dan tubuh yang rindu akan Tuhan. Ekspresikan pujian kepada Tuhan. Bisa dengan mengangkat tangan, bertepuk tangan, menari, bersorak-sorai, berlutut dan lain-lain. Amin saudaraku. Tolong pemain musik kembali ke tempat, kita akan praktek sebentar ya. Pujian dan penyembahan ini. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bawalah kami masuk ke dalam kehidupan pujian dan penyembahan yang benar. Jadikan kami true worshiper, orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami sadar Engkau memanggil kami. Engkau rindu bertemu dengan kami anak-anak-Mu. Buat kami memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Bapa. Berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Berikan jiwa yang dipisahkan, roh yang dikuduskan, roh dan jiwa yang dikuduskan dipisahkan bagi Tuhan. Biarlah darah Kristus melayakkan kami. Engkau sendiri yang berinisiatif Bapa untuk menebus kami. Bawa kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan.
Mari kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The angels bow, the elders before you are. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Saudara, biarlah kita datang dengan hati yang rindu. Bebaskan hatimu, bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Kalau engkau ingin mengangkat tangan, mau bersujud, mau berdiam diri, dan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bebaskan rohmu, saudaraku. Mari kita nyanyikan lagi, kita sembah Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Bapa, bawalah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bawa kami dekat dengan-Mu, Bapa. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Saat ini serahkan segala pergumulanmu, kekhawatiranmu di kaki Tuhan. Serahkan apa yang menjadi pengganggu, yang menjadi kekhawatiranmu. Taruh di kaki Tuhan. Apa yang mengganggu pikiranmu, yang menghimpit hatimu selama ini. Taruh di kaki Tuhan dan biar hanya Dia yang menjadi pusat penyembahan kita. It's all about God, about the Father, about Jesus. Sekali lagi. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Sekali lagi, holy, 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 holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Ambil waktu 1 menit ini. Ambil waktu 1 menit ini sungguh-sungguh berdoa dan menyembah Tuhan secara pribadi. Mari saudaraku, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar.
Katakan kepada Bapa, ini aku yang kau cari Tuhan. Berikan hati yang rindu dan haus untuk menyembah-Mu. Berikan hati yang rela dikuduskan, dipisahkan bagi Tuhan. Berdoa 1 menit ini saudaraku. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Sikarama Santa Karama. Bahwa kami mengalami hadirat-Mu dan perjumpaan dengan Engkau setiap hari Tuhan. Betapa berharganya hadirat-Mu, betapa berharganya Engkau Bapa. Biar kami mengalami pelarutan dan penyatuan dengan Engkau ketika kami menyembah-Mu Bapa. Betapa mulianya, betapa agungnya kebaikan dan karya-Mu bagi kami semua ya Bapa. Engkau ya Bapa yang menyerahkan milik-Mu yang paling berharga, anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami semua, kami sujud menyembah, menghargai karya-Mu ini ya Tuhan. Pisahkan kami semua menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ampuni kalau selama ini kami kompromi dengan dosa. Ampuni kebodohan kami. Kami tidak sadar Tuhan, kalau
Kalau kami mendua hati, kami tidak dapat apa-apa daripadamu. Tapi kalau dengan segenap hati, kami menguduskan hidup kami bagimu dan menyembahmu, kami akan menerima kegenapan semua janji-janjimu. Layakanlah kami Bapa, layakanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita sehati berdoa untuk pokok-pokok doa kita hari ini. Kita berdoa untuk suku Konjo Pegunungan, kita juga berdoa untuk suku-suku yang kita adopsi, kita juga berdoa untuk kota di mana kita tinggal, pemerintah, penatua, dan untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami datang ke hadapan-Mu membawa doa kami hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa buat suku Konjo Pegunungan, bahkan suku-suku yang kami adopsi. Suku Rukun, suku Kopi, suku Sungai, Muara Tuhan, suku Rumah, suku Pulau Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke tengah-tengah orang di tengah suku ini Tuhan. Kami lepaskan berkat supaya kabar tentang pengampunan dosa boleh sampai atas orang-orang di suku ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami juga memberkati rekan-rekan kami, hamba-hambamu yang melayani suku ini Tuhan. Kuatkan mereka, tolong mereka dalam masa-masa sulit. Biarlah Tuhan menjadi sahabat, kalau sungguh menjadi penolong buat rekan-rekan kami Tuhan. Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Berkati orang-orang damai, orang-orang yang mereka follow up Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya sungguh kami boleh melihat ada multiplikasi Tuhan. Banyak murid yang boleh dihasilkan orang-orang percaya yang lahir dari tengah suku ini Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami tinggal, Jakarta dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu boleh turun atas kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati lingkungan kami di mana kami tinggal Tuhan. Supaya sungguh terang-Mu, kerajaan-Mu datanglah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Banyak Injil boleh diberitakan di sudut-sudut kota ini Tuhan. Pakai kami, pakai gereja-Mu juga Tuhan. Gereja-gereja di tengah kota ini supaya boleh terbeban untuk melayani orang-orang di tengah kota ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, berkati Pak Jokowi, bahkan jajaran menteri, semua kepala lembaga negara, kepala daerah Tuhan. Berkati, beri hikmat, berkati mereka Tuhan. Tolong mereka dalam tanggung jawab mereka Tuhan. Biar ada hati yang melayani Tuhan, kami berdoa. Bahkan hati yang takut akan Tuhan. Jauhlah hati yang tamak Tuhan, hati yang curang dalam nama Yesus. Kami berdoa sungguh, hati yang bersih, hati yang melayani boleh atas pemimpin kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin kami yang Kau anugerahkan di tengah gereja-Mu. Buat penatua Rio, buat penatua Henry, penatua Esa, berkati mereka Tuhan. Keluarga mereka, kebutuhan mereka, bahkan kalau mereka ada pergumulan Tuhan yang menjadi penolong, sungguh nyata Tuhan. Berkati juga sungguh gereja-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-Mu, kami boleh sama-sama boleh mengerjakan rencana-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat persembahan kami, berkati kami Tuhan. Dia kami memberi, kami berdoa supaya kami boleh memberi yang terbaik. Dan boleh kami pakai Tuhan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu. Kami sangat bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom JK3. Lebih semangat lagi. Shalom JK3. Oke, saya juga mau ucapkan shalom dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang join ibadah lewat online ya. Oke, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Ada? Enggak ada ya, jadi ini jemaat yang setia semuanya, puji Tuhan. Oke, tadi sebelum pengumuman ada titipan dari Bang Sardin ya. Untuk membacakan pantun ya Bang ya. Jadi Bang Sardin ini korlap ini Bang ya, Garda Garuda ya, yang mimpin ke Qatar nih kayaknya. Jadi ada pantun, nanti tolong dijawab cakep ya. Oke, pantunnya, ambil air ke sumur pakai timba, ditarik pakai tali sampai naik. Hai guys, yuk menyembah karena Dia Tuhan Maha Baik. Ini luar biasa ya Bang Sardin ya.
Tadi kayaknya Bang Sardin tuh sambil menyembah sambil keluar langsung nulis gitu ya. Jadi kan ada orang yang melukis gitu menyembah ya, Bang Sardin tuh nulis di kertas. Luar biasa Bang Sardin ya. Oke, puji Tuhan. Kita masuk ke pengumuman. Sebelum masuk pengumuman 2 bulanan, kita mau mengingatkan hari ini kita ada kelas pengejaran hidup berjemaat. Jadi mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan untuk boleh ikut dalam kelas pengajaran ini. Jadi ini acaranya keren banget ya. Jadi diharapkan semua boleh ikut. Acaranya itu jam 1, jadi nanti rekan-rekan boleh terlebih dahulu mungkin yang mau makan siang boleh makan siang dulu. Tapi mohon waktunya diatur-atur ya supaya bisa kelas pengajarannya mulai on time. Oke. Selanjutnya 2 bulanan akan diadakan di Sabtu 4 Mei itu di jam 9 pagi ya. Tempatnya di Ruko Menteng ya bukan Menteng ya. Blok A10 Lipo Cikarang. Jadi saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat untuk boleh ikut 2 bulanan ini. Mungkin yang belum pernah ke Cikarang, ada yang belum pernah ke Cikarang? Gak ada yang ngaku ya. Jadi saya mengajak buat rekan-rekan boleh ikut di sana. Oke. Di sana keren ya. Jadi saya mendorong buat teman-teman, buat rekan-rekan semua boleh ikut berdoa gitu ya. Banyak kulinernya juga Bang Oki ya. Ada bakmi aseng, ada bakmi ling-ling ya. Jadi habis doa kita bisa kulineran lah. Buat rekan-rekan mungkin yang belum pernah ikut doa atau bingung berangkat sama siapa, nanti dari grup pelayanan bisa dikoordinasikan ya supaya bisa berangkat bareng-bareng. Seperti itu. Selanjutnya ibadah minggu, jadi kita akan mengadakan ibadah minggu kembali di minggu depan. Itu untuk ibadah J-Kids di ruang Samuel jam 10 pagi dan untuk ibadah umum itu di jam 10.30 pagi. Selanjutnya, event kita sudah terbit. Saya mendorong buat Bapak Ibu Saudara-saudara supaya membaca event kita ini ya. Jadi banyak artikel-artikel yang pasti memberkati kita gitu. Buat rekan-rekan yang mungkin belum yang baru bisa minta aksesnya ke teman-teman yang mengajak ya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Rio Subarani, terima kasih untuk firman-Nya yang sangat memberkati kami semua. Juga buat rekan-rekan yang melayani hari ini ada tim multimedia, Asher juga tim profetik. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan yang memberkati rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerukan visi moto tema JK3, diingatkan kembali untuk tema, kita ada gerakannya ya nanti ya. Jadi resilience gini tangannya ya, and synergy gitu kan. Jadi semangat ya teman-teman. Oke, visi JK3. Moto JK3, tema JK3, resilience and synergy. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Frans, terima kasih buat para pelayan Tuhan, para usher, para sound system engineer, dan para DPP yang melayani Tuhan hari ini. Saudaraku, mari kita memberi persembahan kita, silakan memberi dengan sukacita. Baik melalui online ataupun kantong persembahan. Silakan kantong persembahan langsung aja. Memberikan persembahan, kita akan tutup ibadah kita, mari bangkit berdiri.
dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu. Be blessed by your name, Lord. Diberkatilah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya, dari segala zaman sampai ke segala zaman. Haleluya. Dalam dekapan memenuhi tempat ini. Sebelum menutup ibadah, saya ingin berdoa buat saudara-saudari yang sakit, termasuk yang online. Saya ingin berdoa, mari angkat tanganmu saudaraku, yang ingin didoakan supaya disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengangkat tangannya, baik yang di ruangan ini maupun yang ibadah secara online. Tuhan, kasih dan anugerah-Mu, pengurapan-Mu turun atas mereka semuanya Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah Kau sembuhkan. Hamba berdoa saat ini ya Bapa, biar kuasa kesembuhan turun. Semua sakit penyakit enyah dalam nama Tuhan Yesus. Pergi semua sakit penyakit. Turunlah kesembuhan dari Bapa saat ini bagimu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh. Tuhan, terjadi sesuai dengan firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, semua kami umat-Mu sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun berlimpah-limpah atas engkau sekalian. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam kuliah dan sekolahmu. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Masa depanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Juga penyertaan Roh Kudus ada padamu senantiasa. Membuat engkau menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang kemanapun kau pergi. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang. Hari Minggu Tuhan Yesus. Sekali lagi saudaraku ya, bisa segera makan.